Pertumbuhan dan perkembangan hewan sapi. Pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah bertambahnya tinggi, berat, dan volume pada makhluk hidup yang dapat diukur dengan alat ukur. Perkembangan adalah proses perubahan pada makhluk hidup dari embrio sampai dewasa. Sapi. Sapi atau lembu adalah hewan ternak anggota famili Bovidae dan subfamili Bovinae. Sapi dipelihara terutama untuk dimanfaatkan susu dan dagingnya sebagai pangan manusia. Kebanyakan sapi merupakan keturunan dari jenis liar yang dikenal sebagai Aurochs, dalam bahasa Jerman berarti sapi kuno. Nama ilmiah Bos primigeneus yang sudah punah di Eropa sejak 1627, namun terdapat beberapa spesies sapi liar lain yang keturunannya didomestikasi, termasuk sapi Bali yang juga diternakkan di Indonesia. Siklus dan daur hidup sapi. Pertumbuhan sapi. Urutan tahapan pertumbuhan sapi yaitu sapi anakan, sapi remaja, sapi dewasa. Anakan sapi berasal dari sapi dewasa yang melahirkan dan tumbuh berkembang di dalam rahimnya. Sapi dari muda sampai usia dewasa. Yang pertama, fase anak sapi. Sapi betina dewasa akan mengandung anak sapi selama 9 bulan 10 hari sebelum dilahirkan. Anak sapi atau pedet yang baru saja dilahirkan tetap membutuhkan perawatan dari induk dan manusia jika dilahirkan di ternak sapi. Yang kedua, fase sapi remaja. Setelah di sapi, anak sapi akan menuju fase sapi remaja atau sapi darah, yaitu ketika usianya sudah 9 bulan, bahkan kalau usianya sudah 15 hingga 18 bulan, sapi remaja sudah siap berkembang biak. Yang ketiga, fase sapi dewasa. Sapi memasuki sapi dewasa jika sudah melewati masa pubertas atau remaja dan perkembangbiakan sudah bisa dilakukan. Selain itu, pada fase ini sapi dewasa bisa mengalami 4 tahap. Yang pertama, fase proestrus, kedua fase ekstrus, ketiga fase postrus, keempat fase diestrus. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan sapi. Yang pertama, jenis kelamin, yang kedua hormon, yang ketiga pakan, yang keempat genetik, iklim, dan kesehatan. Sapi merupakan ternak yang menghasilkan daging, susu, tenaga kerja, dan kebutuhan lainnya. Sapi menghasilkan sekitar 50% kebutuhan daging di dunia, 95% kebutuhan susu, dan 85% kebutuhan kulit. Sapi berasal dari famili Bovida seperti halnya bison, banteng, kerbau atau bubalus, kerbau Afrika atau Cincerus, dan anoa. Selain sebagai penghasil daging, ternak sapi di Indonesia juga digunakan sebagai sumber tenaga kerja, bahan pupuk organik, biogas, dan tabungan di masa yang akan datang. Sistem pencernaan. Sebagai hewan ruminasia, sapi memakan dan mencerna tumbuhan melalui fermentasi di dalam sistem pencernaannya. Sapi memiliki satu lambung yang terdiri atas 4 ruangan, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Rumen merupakan ruangan terbesar, retikulum atau perut jala merupakan ruangan terkecil. Omasum adalah tempat penyerapan air dan nutrien dari pakan tercerna. Sedangkan abomasum bertindak seperti lambung manusia sehingga disebut sebagai lambung sejati pada sapi. Berikutnya yaitu tempat pemeliharaan. Peternakan sapi dapat dilakukan secara ekstensif atau di luar maupun intensif atau di kandang. Pada peternakan ekstensif, sapi dibiarkan berkeliaran di lahan pengembalan, sedangkan pada peternakan intensif, sapi dipelihara dalam kandang dan semua kebutuhannya disediakan oleh manusia. Peternakan intensif yang dilakukan untuk kebutuhan industri disebut peternakan pabrik. Sistem pemeliharaan ekstensi dan intensif dapat dikombinasikan, misalnya pada peternakan keluarga yang sapi-sapinya kadang dibiarkan mencari makan sendiri dan kandang diberikan pakan yang telah disiapkan. Sistem campuran ini disebut peternakan semi-insentif. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Setiap makhluk hidup termasuk hewan mengalami pertumbuhan dan perkembangan pada masa hidupnya. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tersebut, hewan mengalami pula daur hidup atau siklus hidup. Daur hidup pada hewan dimulai saat keluar dari tubuh induk sampai saat ia dewasa. Daur hidup pada hewan juga dihubungkan dengan aktivitas reproduksi dalam rangka menghasilkan keturunan.